Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan bahas saham lagi, saham yang saat ini termasuk ramai dibicarakan banyak orang karena trennya selalu naik. Dan saham ini adalah salah satu saham yang ada di dalam ebook yang teman-teman bisa download secara gratis. Ya, jadi teman-teman bisa download ebook kami. Kami nulis ebook di mana berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue ya dan cocok untuk investing. Caranya teman-teman tinggal download di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, kita akan bahas mengenai saham SMDR atau emiten Samudra Indonesia ya, dimana sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari video yang pernah kami upload tanggal 5 September 2021 kemarin ya. Jadi video ini kami upload tahun kemarin saat harganya masih 630 dan sekarang ya per tanggal 14 Februari 2022 ini SMDR ditutup di harga 1.260. Artinya sejak video tersebut kami upload bulan September kemarin, sekarang sudah naik satu bagger ya, sudah naik 100%. Dan ini kalau kita ngelihat trennya ya, trennya kemungkinan ini masih akan naik lagi. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah di harga 1.260 ini masih bisa dikatakan murah atau sudah mahal? Kita akan bahas ya. Nah, kita langsung saja masuk dalam laporan keuangannya di sisi laporan laba rugi. Kalau kita lihat kinerja perusahaan kuartal 3 2021, perusahaan mencatatkan performa yang sangat bagus, di mana pendapatannya naik 22%, kemudian laba brutonya naik 135%. Nah, sekarang kita lihat pendapatan perusahaan ini diambil atau dikontribusi dari pendapatan apa saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pendapatan dari SMDR ini ada bermacam-macam ya, dari pendapatan uang tambang, pendapatan jasa keagenan, forwarding dan pelabuhan, kemudian pendapatan dari jasa penanganan peralatan peti kemas dan muatan, pendapatan sewa kapal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendapatan dari SMDR, bisa dikatakan SMDR ini adalah perusahaan perkapalan yang terintegrasi. Artinya dari katakanlah kita ada kebutuhan ekspor impor, kita tinggal kontak, semua akan diurusin dari logistiknya, dari ibaratnya berangkat dari gudang sampai ke pelabuhan, sampai ke kapal, sampai ke pengiriman dan sebagainya gitu ya. Jadi memang benar-benar ini adalah perusahaan perkapalan yang terintegrasi. Nah, sekarang kalau kita lihat pendapatan terbesar adalah di sisi pendapatan uang tambang. Artinya memang ketika pendapatan atau permintaan komoditas tambang itu besar, otomatis ini juga kena dampaknya alias kena cipratan cuannya ya SMDR sendiri ini. Sekarang kita lihat laba bersihnya, dan ini yang menarik teman-teman. Laba bersih dari SMDR naik sangat signifikan, yaitu naik 940% per kuartal 3 2021. Dan ini jauh di atas ekspektasi kami saat video pertama kami upload. Ya, video pertama di tahun kemarin kami upload, kami istilahnya memproyeksikan pendapatan sampai akhir tahun kurang lebih sekitar 35 juta US dollar. Tapi ternyata per kuartal 3 saja laba bersihnya naik 940% atau naik menjadi 51 juta US dollar. Ya, dan di sini ini yang istilahnya laba bersih ya. Laba bersihnya naik signifikan di luar ekspektasi kami, bahkan naiknya 2 kali dari ekspektasi kami. Sehingga di sini ada lompatan kinerja yang sangat luar biasa dari tahun 2020 minus 3 juta dolar, 2021 kemungkinan bisa mencapai 69 juta US dollar. Masuk pendapatannya juga naik. Bahkan kalau kita baca berita, targetnya pendapatan SMDR di tahun 2022 ini harapannya bisa menyentuh sampai 700 juta dolar ya. Kita doakan bareng-bareng bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan sisi kesehatan perusahaan ya? Kalau kita hitung secara DER atau debt to equity ratio, di mana saya hanya menghitung hutang yang berbasis bunga saja, artinya hutang bank maupun penerbitan obligasi secara DER tahun 2021
perusahaan mencatatkan DAR yang bagus ya, di mana DAR-nya turun dari 91% menjadi 66%. Artinya apa? Artinya sebagian hutangnya sudah bisa dilunasi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kesehatan aset ya, bahwa perusahaan ini juga memiliki kas yang cukup besar ya, bahkan berlimpah, di mana 27% aset perusahaan berupa kas. Kalau perusahaan memiliki aset yang berlimpah, maka tidak ada kekhawatiran kalau perusahaan nanti akan gagal bayar atau istilahnya default yang membuat sahamnya disuspend. Ya, jadi istilahnya kalau kita pegang perusahaan yang punya aset yang berlimpah, kita bisa tidur nyenyak. Oke. Arus kasnya pun juga mengalami lonjakan yang signifikan, di mana arus kas bersih dari aktivitas operasi naik 237%. Ya, dengan kas yang berlimpah, kemudian kenaikan arus kas yang besar, otomatis biasanya dividennya pun juga akan besar. Nah, sekarang kita coba bicara mengenai valuasi dari SMDR ya. Di harga 1260 ya, harga sekarang ini menunjukkan level PBV 1,3 kali ya. Ngomong-ngomong, untuk garis warna merah ini menunjukkan garis PBV. Kemudian balok warna abu-abu ini adalah menunjukkan ekuitas, dan garis warna ungu di bawah ini menunjukkan ROE. Nah, kalau kita lihat PBV-nya sudah di atas rata-rata PBV dari tahun 2013 ya. Dan menurut saya ini nggak masalah, ini wajar. Kenapa? Karena ROE-nya pun juga membesar ya, dimana dengan proyeksi laba 69 juta US dollar, itu artinya ROE-nya sekitar 31%, dan ini ROE tertinggi sejak tahun 2013. Jadi memang wajar di tahun-tahun sebelumnya ROE perusahaan hanya 5-4%, maka perusahaan perusahaan hanya dihargai market hanya 0,3 kali 0,4 dan sebagainya. Nah, dan begitu ROE-nya naik signifikan, maka sudah sewajarnya PBV-nya pun juga naik. Tapi untuk ROE 31% dengan PBV 1,3 kali, ya menurut saya ini sih masih undervalue ya, masih murah. Oke, kemudian kita coba bahas mengenai sentimennya. Kira-kira sentimen apa yang bisa membuat saham ini nanti harapannya akan bisa diapresiasi oleh market ya. Yang pertama mengenai banjirnya pesanan produk-produk tambang ya, seperti kita lihat tadi di awal bahwa pendapatan perusahaan terbesar dihasilkan dari pertambangan ya, dan salah satunya pertambangan batu bara ini juga rame, dan juga pertambangan yang lain juga rame. Nah, maka SMDR ini dapat cipratan cuannya dari permintaan komoditas. Yang kedua, di berita juga dikatakan bahwa SMDR ini mengincar pendapatan yang tumbuh 30%. Otomatis kalau pendapatannya naik 30%, berarti laba bersihnya bisa naik lebih tinggi lagi. Harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya SMDR pun juga selalu ekspansi, yang dimana perusahaan ketika dia mengetahui permintaan akan perkapalan ini makin besar, dia pun beli kapal baru lagi ya, sehingga kapasitas untuk pengangkutannya bisa lebih bertambah lagi dan pendapatannya bisa lebih tinggi lagi, laba bersihnya bisa lebih tinggi lagi. Harapannya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana nih? Yang pertama, kita lihat kondisi neraca sehat ya, di mana kasnya berlimpah, 27% aset SMDR berupa kas dengan hutang yang kecil ya, DAR-nya 67%. Sebenarnya bukan terlalu kecil ini ya, tapi artinya adalah dengan melimpahnya kas dan hutang yang terjaga, perusahaan masih terbebas, istilahnya potensi untuk gagal bayarnya masih jauh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lompatan kinerja di kuartal 3 2021 di mana pendapatannya naik 22%, laba brutonya naik 135% dan laba bersihnya naik 940%. Kemudian yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 69 juta US dollar, maka proyeksi ROE di tahun 2021 sebesar 32%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013. Dan yang keempat, valuasi harga saat ini di mana sekarang dihargai 1.260, menurut kami ya, menurut saya masih menyimpulkan harga saat ini masih murah ya, dengan PBV 1,3 kalinya. Plus
Jika kejadian labanya 69 juta dolar, kemudian dividen payout ratio-nya 50%, ya artinya 50% dari 69 juta US dollar ini dibagi ke dividen di harga sekarang, maka perusahaan ini ya atau saham ini masih memiliki potensi dividen yield sebesar 11%. Ya, kemudian kita bicara mengenai sentimen ya. Yang pertama adalah permintaan komoditas pertambangan masih naik, yang artinya akan berimbas ke pendapatan SMDR, termasuk laba bersih SMDR. Dan yang keempat, SMDR ini masih terus berekspansi. Dengan adanya kenaikan permintaan komoditas, dia masih menambah kapasitas pengangkutannya. Jadi harapannya di tahun 2022 ini laba bersihnya masih makin naik lagi. Oke, itu sekilas review saya mengenai saham SMDR. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Artinya saya tidak mengajak beli, saya tidak mengajak jual. Segala risiko yang Anda ambil berdasarkan informasi di video ini maupun video kami yang lain tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.